Baik adik-adik, kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya. Adat istiadat di setiap daerah berbeda-beda sesuai latar belakang budaya, historis, dan pendekatan agama yang digunakan, sehingga menjadi ciri khas atau ikonik suatu daerah tersebut. Upacara Sayang Patukdu yang diselenggarakan sebagai bentuk syukur anak-anak yang berhasil khatam membaca Al-Quran adalah upacara adat yang berasal dari daerah mana? Nah, upacara ini berasal dari Provinsi Sulawesi Barat, yang mana tradisi sayang patukdu atau kuda menari adalah syukuran bagi anak-anak yang berhasil khatam 30 juz Al-Quran pada masyarakat Mandar, Sulawesi Barat, yang mana upacara ini ditandai oleh arak-arakan keliling kampung dengan kuda yang menari yang diiringi oleh musik tradisional. Perhatikan gambar berikut. Penempatan lokasi industri yang ideal sesuai pada gambar adalah, nah adik-adik yang ditanyakan di sini adalah lokasi industrinya atau lokasi produksi bahan tersebut. Nah, kalau kita lihat gambar, pada gambar itu menunjukkan aktivitas bongkar muat semen yang merupakan produk industri berat. Nah, industri semen ini sangat tergantung pada ketersediaan bahan baku seperti kapur, tanah liat, dan bahan mineral lainnya. Jadi, industri ini butuh bahan baku dalam jumlah yang besar dan berat. Kalau jauh dari sumbernya, maka ongkos angkutnya jadi mahal. Kita lihat yang A, energi. Kenapa energi salah? Karena energi itu cocok untuk industri yang butuh listrik atau BBM besar, seperti pabrik baja. Kalau yang tenaga kerja itu cocok untuk industri yang butuh banyak pekerja dengan gaji yang murah, maka industrinya harus dekat dengan pemukiman penduduk. Kalau pasar itu cocok untuk industri yang cepat rusak atau harus segera dijual, misalnya roti, minuman, maka lokasi industrinya harus dekat dengan pasar. Wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan yang tinggi, baik penduduk maupun bangunan. Hal ini memicu arus pergerakan manusia dari satu kota ke kota lainnya dalam wilayah tersebut. Perkembangan gejala fisik yang melewati batas administrasi sehingga tidak bisa membedakan kota satu dengan lainnya. Gejala ini disebut sebagai gejala apa? Yang A itu megapolitan. Megapolitan itu gabungan dari beberapa kota metropolitan membentuk satu kota yang sangat besar, namanya itu megapolitan. Dan Jabodetabek belum masuk sebagai megapolitan. Contoh dari kota megapolitan itu seperti Tokyo dan Yokohama. Yang B itu komuter, orang yang tinggal di satu kota tetapi bekerja atau bersekolah di kota lain. Mereka pulang pergi setiap hari. Nah, kalau kita perhatikan pada soal, daerah atau wilayah Jabodetabek itu bukan hanya karena orang pulang pergi bekerja atau bersekolah, tapi memang karena tingkat pertumbuhan penduduk maupun bangunannya itu sangat tinggi. Yang C konurbasi adalah gabungan dua kota atau lebih yang terus tumbuh sampai wilayah fisiknya menyatu melewati batas administrasi. Contohnya itu daerah Jabodetabek yang ada di Indonesia, karena kota-kotanya yang berdekatan terus tumbuh dan menyatu secara fisik, sehingga batas antar kota itu sulit untuk dibedakan. Kalau Primate City adalah kota yang pertumbuhannya jauh lebih dominan dibandingkan kota lain yang ada di negara itu. Contohnya Jakarta. Maka jawaban yang benar adalah yang D, konurbasi. Pada umumnya, desa yang berada dataran tinggi sangat dipengaruhi oleh kondisi morfologi setempat dan kecenderungan pembangunan tergantung oleh kesuburan tanah, sumber air, dan sumber alam yang berada di lingkungannya. Pola pemukiman desa yang sesuai dengan karakteristik yang disebutkan adalah pola pemukiman pola pemukiman penduduk yang cocok untuk daerah dataran tinggi adalah pola pemukiman menyebar. Karena di dataran tinggi kondisi alamnya tidak rata, ada bukit, lembah, lahan yang subur dan tidak subur, sehingga penduduknya membangun rumah memencar atau berpisah-pisah mengikuti kondisi lahan, kesuburan tanah, dan ketersediaan air. Sekarang kita perhatikan gambar pola pemukiman. Pola pemukiman memanjang itu cocok untuk daerah yang berada di sekitar aliran sungai,
jalan, terus pantai. Mereka akan mengikuti garis pantai atau aliran sungai maupun jalan untuk membuat pemukiman penduduk. Kalau terpusat itu cocok untuk daerah yang berada di dataran rendah. Sedangkan persegi itu cocok untuk daerah transmigrasi yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Maka jawaban yang benar yang A. Kartografi menjadi salah satu penunjang dalam ilmu geografi. Kartografi memvisualisasikan dan mempresentasikan bentuk muka bumi ke dalam peta. Ilmu kartografi mengalami perbedaan makna sebelum dan sesudah tahun 1960. Sebelum tahun 1960, kartografi lebih proses pembuatan peta. Namun saat ini kartografi lebih menekankan kepada apa? Nah, kartografi sebelum 1960 fokusnya pada teknis pembuatan peta, seperti menggambar, skala, dan simbolnya. Sedangkan setelah 1960, itu mulai dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, seperti foto udara, citra satelit, sistem informasi geografis, maka kartografi berkembang jadi sarana analisis, komunikasi, dan penyajian data spasial yang lebih kaya dan lengkap. Maka jawabannya yang C. Menampilkan data geospasial. Perhatikan gambar berikut. Untuk memetakan fenomena yang sesuai dengan gambar adalah menggunakan simbol apa? Kalau kita perhatikan informasi pada peta, yang dipetakan adalah jalur evakuasi pasien COVID-19 dari perumahan ke rumah sakit yang ada pada perumahan Jungke Permai. Jadi yang ditonjolkan bukan lokasi rumah sakitnya saja, tetapi alur atau arah perjalanan yang harus ditempuh untuk memetakan arus atau pergerakan. Nah, untuk memetakan arus atau pergerakan, simbol yang dipakai adalah flow line. Kalau flowchart itu cocok untuk memetakan langkah-langkah atau proses. Sedangkan point ratio itu cocok untuk memetakan jumlah penduduk. Kalau P-graph itu cocok untuk mempresentasikan atau komposisi. Contohnya misalkan jenis pekerjaan, jenis kelamin itu pakai P-graph. Sedangkan untuk arus atau pergerakan seperti jalur evakuasi, migrasi atau lalu lintas kita gunakan adalah flow lane. Jawaban yang D. Kekayaan alam hendaklah dijaga agar masih dapat memberikan manfaat bagi manusia di dalamnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 96. Berikut ini adalah langkah yang tepat untuk melakukan konservasi terhadap sumber daya alam agar masih memberikan manfaat bagi umat manusia. Yang selaras dengan ayat tersebut ialah, kalau kita perhatikan pada ayat Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 96, yang mana itu menjelaskan kalau kita boleh mengambil hasil laut seperti ikan, makanan, tetapi harus dengan cara yang berhati-hati dan tidak merusak. Maka kalau kita selaraskan dengan ayat, jawaban yang tepat adalah yang A, mengambil sumber daya dengan penuh pertimbangan. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Salah satunya adalah gas bumi. Gas bumi merupakan sumber daya alam yang diperoleh secara alami dari bumi dan bukan merupakan suatu produk kimiawi tertentu. Saat gas bumi diekstraksi, dari sumur gas atau bersamaan dengan minyak bumi, gas masih mengandung campuran berbagai gas dan cairan. Gas bumi yang diproduksi bersamaan dengan minyak bumi disebut dengan gas asosiasi. Nah, kalau kita lihat jawabannya itu tidak ada. Tetapi kalau ditanyakan contoh salah satu dari gas asosiasi, ya bisalah kita jawabnya LPG. Wujud dari gas asosiasi itu campuran gasnya masih mentah seperti metana, etana, propana, butana, karbon dioksida. Nah, gas-gas ini belum dimurnikan. Itu disebut dengan gas asosiasi. Nah, itu disebut dengan gas asosiasi yang mana gas bumi yang diproduksi bersamaan dengan minyak bumi. Untuk nomor 16 itu sepertinya keliru, tidak ada opsi jawaban. Tapi kalau contohnya itu lebih mendekati kepada LPG.